siap mengikuti protokol kesehatan pemerintah untuk memutuskan mata rantai COVID-19 dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Salam kesehatan. Kami pemuda remaja siap mengikuti protokol kesehatan pemerintah dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Salam kesehatan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi warga jemaat wilayah Kabupaten Satu dan Gunung Sari. Biarlah perjumpaan kita dalam kebaktian minggu ini semakin mempererat persekutuan kita. Kebaktian minggu di masa normal baru atau adaptasi kebiasaan baru hari ini menggunakan tata kebaktian model 4. Jemaat dapat mengikuti proses kebaktian sesuai panduan pada layar proyektor. Untuk ketertiban dan hikmatnya kebaktian, dimohon untuk tidak mengaktifkan nada dering alat komunikasi. Sehubungan dengan adaptasi kebiasaan baru, maka jemaat diwajibkan untuk memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan mencuci tangan, menggunakan masker, suhu tubuh diukur, mengisi daftar hadir, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan setelah selesai kebaktian langsung pulang. Sebelum kita masuk ke dalam kebaktian, terlebih dahulu kami sampaikan pokok warta jemaat Minggu 23 Agustus 2020. Pelayan kebaktian, pelayan Tuhan Pendeta Harsesar Valentino, pendamping Penatua Novialin Naparoke, pembuka dan warta Penatua R. Semurian, penyambut tamu Penatua R. Siregar dan Penatua Mahmudawan, kolektan Penatua, organis Saudara Raja Samosir, multimedia Saudara Mikael Siberani, pemandu pujian Ibu Desi Pahutar dan Ibu Pri. Jadwal kebaktian. Jadwal kebaktian minggu masa normal baru atau adaptasi kebiasaan baru tanggal 30 Agustus 2020 sebagai berikut. Kebaktian sesi pertama dilaksanakan pada pukul 8 sampai pukul 9. Penghadir kebaktian warga jemaat Kabupaten Satu dan wilayah Gunung Sari. Kebaktian sesi 2 dilaksanakan pada pukul 10 sampai 11, penghadir kebaktian warga jemaat wilayah Kabupaten Satu dan wilayah DCA Majalengka. Dimohon jemaat hadir 15 menit sebelum kebaktian dimulai. Kebaktian Komisi Kategorial. Kebaktian anak sekolah minggu dilaksanakan 1 bulan 1 kali secara daring, yaitu pada minggu keempat. Syuting dilaksanakan pada hari Minggu ketiga pukul 12 WIB. Kebaktian kaum muda remaja pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 pukul 18
dilayani oleh pelayan firman Penatua Novialin Haparoke, liturgos Saudara Mikael Siberani. Kebaktian dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Katekisasi persiapan sini dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 18 bertempat di ruang konsistori. Kiranya para katekisan hadir tepat pada waktunya. Informasi pendataan keluarga. Dalam rangka pembuatan database jemaat yang pengelolaannya dikelola oleh BPP Sinode DKP dan untuk tingkat sinodal dan sekretaris jemaat untuk tingkat jemaat, maka majelis jemaat menghimbau agar masing-masing keluarga dapat menyerahkan fotokopi kartu keluarga kepada majelis jemaat. Persembahan jemaat yang masuk periode 16 sampai 21 Agustus 2020. Persembahan kebaktian minggu Rp3.029.000. Persembahan untuk pembangunan Rp1.237.000. Persembahan bulanan yang masuk Rp3.070.000. Persembahan syukur dan perpuluhan. Satu dari Hasri Lestari Sibarani Rp200.000, dari Ananda Estra Samosir Rp200.000, kemudian dari keluarga Bapak J. Lubis, Ibu Urus atau keluarga Bapak Alfredo Rp300.000. Iuran santunan kedukaan Rp520.000. Persembahan kebaktian syukur hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia Rp659.000, terbilang Rp9.215.000. Demikian warta jemaat hari ini. Bila Bapak Ibu ada keperluan dan menghendaki pelayanan selanjutnya, silakan menghubungi majelis jemaat seusai kebaktian. Mohon maaf apabila ada kesalahan cetak atau penulisan kata dan nama. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam kebaktian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita menuju kepada Allah Bapa di dalam saat teduh bagi kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita sambut kebaktian minggu ke-12 sesudah Pentakosta ini dengan memuji Tuhan melalui nyanyian hari Minggu, hari yang mulia. Masuk dalam
langsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari surat Roma pasal 10 ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jemaat Tuhan, dengarkanlah hukum Allah yang berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendaknya. Sedang jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Di dalam
kesesakan kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Amin. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita melalui pembacaan Mazmur pasal 138. Mazmur pasal 138. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Pada hari yang berseru Engkau menjawab aku. Semua raja di dunia bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Jika aku berada dalam kesesatan, terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Kemuliaan bagi Bapa. Tuhan, kita akan merenungkan sabda Tuhan. Kita buka bagian dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 hingga ayat 20. Matius pasal 16 ayat 13 hingga ayat 20.
Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Mesias bagi kami. Engkau adalah sosok yang diurapi di dalam Kristus Yesus. Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah penyelamat umat manusia. Kami merasakan karya kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan hingga detik ini mata Tuhan tertuju kepada kami. Dan biarlah pengakuan itu tetap selalu menjadi bagian dari iman percaya kami bahwa Engkaulah Tuhan yang mampu menyelamatkan kami, dan hanya di dalam Engkau keselamatan itu kami temukan. Dan biarlah pemahaman itu kami maknai dalam firman Tuhan, sabda Tuhan yang bersama-sama akan kami renungkan. Kami merendahkan hati kami, bahkan kami merendahkan diri kami di hadapan Engkau. Layakkanlah kami Tuhan untuk menerima sabda-Mu, dan mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa menyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami melalui pribadi kami. Bersabdalah, berfirmanlah, karena kami siap sedia ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 16 ayat 13 hingga ayat 20. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengakuan Petrus. Beginilah Injil Yesus Kristus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Berbahagialah setiap orang yang dengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Tuhan, kita dapat berjumpa lagi. Bapak Ibu Saudara, sebuah pertanyaan dan beberapa pertanyaan. Siapa murid Yesus yang menyangkal? Simon Petrus.
Siapa ketua geng ibaratnya di antara ke-12 para rasul? Simon Petrus. Simon Petrus itu yang paling berani, paling di garis depan. Lalu siapa paus pertama dalam sejarah gereja Katolik? Simon Petrus. Simon Petrus ini Bapak Ibu Saudara, kalau bahasa Yunaninya si Panggaron, bahasa Yunaninya julukan buat Petrus. Kadang Petrus itu berani, tetapi sok berani lebih tepatnya. Ingat di awal apa yang ia katakan kepada Yesus, Tuhan, Guru, kalau engkau mati, Petrus duluan maju, ikut mati. Itu Petrus tuh, Bapak Ibu Saudara. Tetapi giliran ditanya apakah kau mengenal dia, Petrus menyangkal 3 kali, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita mau melihat bagaimana dalam kebaktian minggu ini pengakuan Petrus dan apa yang terjadi pada diri Petrus ketika dia menyangkal Yesus pada saat Yesus disalibkan. Kita mau lihat bagaimana kehidupan seorang Simon Petrus. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan Alkitab kita, Yesus bertanya kepada para murid, siapa sih anak manusia itu? Yesus bertanya, sebenarnya itu bertanya mengenai dirinya sendiri. Bagi para murid yang sudah lama bersama-sama dengan Kristus, dirinya pengen tahu bagaimana para murid memandang dirinya. Siapa anak manusia itu? Para murid yang lain menjawab, ada yang mengatakan, ini Yohanes Pembaptis anak manusia itu. Anak manusia itu Elia, anak manusia itu Yeremia, dan mungkin nabi-nabi lainnya. Yesus tidak puas dengan jawaban itu. Lalu dia bertanya lagi untuk kedua kalinya kepada para murid, siapakah aku ini? Yang lain para murid pada diam, tapi satu yang menjawab, Simon Petrus. Apa yang dikatakan Simon? Engkau adalah Mesias, ya Guru. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, sebuah pertanyaan, kenapa Yesus disalibkan? Khususnya oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Ada yang tahu? Oh, Yesus menyelamatkan kita, Pak, makanya dia harus mati, lalu bangkit, naik ke sorga. Lalu Pentakosta dicurahkannya Roh Kudus. Itu benar. Itu tujuan akhirnya. Tetapi pada saat itu kenapa orang-orang Yahudi sangat tidak suka kepada Yesus? Satu, Bapak Ibu Saudara, karena Yesus mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Orang-orang lain mengatakan Yesus adalah Mesias. Gak apa-apa Yesus kalau berbicara, aku adalah nabi, orang Yahudi tidak akan marah. Aku adalah imam, aku adalah rabi. Rabi itu guru, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Yesus mengatakan aku adalah Allah. Orang Yahudi mungkin gak marah. Tetapi ketika Yesus menyatakan kehadirannya bahwa dia adalah Mesias, orang Yahudi sangat begitu marah. Kenapa? Karena Mesias menjadi satu-satunya pengharapan bagi orang Israel, orang Yahudi pada saat itu, bahwa inilah penyelamat, inilah yang diurapi. Walaupun kita meyakini sebagai seorang Kristen, Yesus adalah Mesias. Bahkan orang Yahudi hingga saat ini masih menunggu Mesiasnya dan masih sebagai bangsa Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Dan di tengah-tengah situasi tersebut, lihat bagaimana Petrus begitu mengimani. Sebelum pasal 16, Matius dari ayat 1 hingga pasal 16, Yesus sudah pernah mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Tetapi bayangkan seorang
mata imannya, mata pengharapannya, dia mengatakan, ya guru, engkau adalah Mesias. Sebuah pengakuan iman Bapak Saudara. Artinya apa? Simon Petrus sangat tahu siapa Yesus. Dia kenal begitu dekat dengan gurunya, dengan Tuhannya, dengan Mesiasnya. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, seberapa kenal kita dengan Tuhan kita? Apakah hanya sebatas tahu Tuhannya orang Kristen? Ya Yesus, Allah di dalam Yesus Kristus. Apakah hanya sebatas itu? Tahu, kenal beda Bapak Ibu Saudara. Terkadang kenal saja. Kita kenal seseorang, saya kenal dengan Kang Maman, tetapi sepenuhnya seutuhnya saya tidak dapat kenal Kang Maman. Mungkin ada yang dirahasiakan, ya nggak Wan? Begitu. Apalagi hanya sebatas tahu. Tetapi lihat Simon Petrus, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau berbicara tentang Simon Petrus. Dia kenal begitu dekat. Simon Petrus ini salah satu murid kesayangannya Yesus sebenarnya. Walaupun kita tahu di akhir-akhir ia menyangkal gurunya. Tapi apa yang dilakukan Simon sesudah dia menyangkal kehidupannya berbalik 180 derajat menjadi sosok yang sangat luar biasa. Simon Petrus, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita juga seperti Simon Petrus. Mungkin kita tidak sampai menyangkal Tuhan, tapi terkadang kita ada sebuah kutipan yang menarik Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita takut, terkadang kita khawatir. Apa yang dilakukan Simon Petrus pada saat itu sebelum Yesus disalibkan, mungkin dia menista Yesus pada saat itu. Kalau dalam kehidupan kita, apa kita secara terang-terangan kita menyangkal? Mungkin tidak. Ada kutipan yang menarik begini. Terkadang seseorang yang beriman kepada Tuhan, ketika kita khawatir, ketika kita takut bahwa besok kita mungkin tidak makan, secara tidak langsung itu sudah menista Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena tidak percaya kepada pertolongan Tuhan. Tapi ada yang menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang Simon Petrus pada hari ini, di akhir kehidupannya, kehidupan Simon Petrus bahkan di tengah kematiannya, ada sebuah kisah yang begitu ironis, tetapi sangat begitu indah. Bapak Ibu Saudara, saya mau menunjukkan sebuah gambar. Ada yang tahu ini tanda apa? Simbol apa? Salib apa? Ada yang aneh nggak dengan salib ini, Bapak Ibu Saudara? Hah? Salibnya kebalik. Yang kita tahu salib kebalik itu maksudnya apa sih? Gereja kita kan belum ada salibnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masang salibnya kebalik, gimana kira-kira? Di gereja setan ini, gereja Satan, digeruduk sama masyarakat mungkin. Tapi Bapak Ibu Saudara, salib terbalik sebenarnya, ya zaman sekarang saja orang menganggap, oh ini simbol dari gereja setan, simbol yang menentang Tuhan. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Secara historis, salib ini adalah salib Simon Petrus. Sebelum orang-orang memaknai bahwa salib terbalik adalah gereja setan, gereja jin, tuyul atau kuntilanak, saya nggak tahu gereja apa. Tetapi kalau kita lihat sejarah, salib yang terbalik adalah salibnya Simon Petrus. Kenapa? Karena pada saat akhir-akhir detik-detik kematiannya, Simon Petrus dihukum. Dia tidak mau disalib dengan salib yang tegak, tetapi dengan salib yang terbalik. Artinya kepalanya di bawah, kakinya di atas. Pertanyaannya, kenapa Simon Petrus melakukan itu? Bukannya dia tidak mau sama dengan Kristus,
Bukannya dia tidak mau dihukum dengan salib yang tegak, tapi Bapak Ibu Saudara, kenapa dia disalib secara terbalik, kepala di bawah, kaki di atas? Karena dia merasa dia tidak layak sama seperti Yesus. Benar-benar tidak layak. Jadi dia mengatakan, tidak patut aku seperti Mesiasku dihukum, karena aku adalah manusia yang tidak layak. Gambar berikutnya Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau datang ke gereja-gereja Katolik khususnya, yang pasti kalau ke gereja Protestan Bapak Ibu Saudara tidak akan menemukan patung. Orang Katolik kenapa ada patung? Bukan berarti mereka menyembah patung ya Bapak Ibu Saudara. Salah besar. Tapi dengan patung itu sebagai media, bagaimana umat Katolik melalui patung itu Tuhan begitu dekat. Kan kalau kangen sama pacar, kan lebih enak lihat fotonya, bener kan? Kalau kangen sama pacar kan lihat foto kan, merasa lebih dekat. Bayangkan kalau kangen nggak ada foto, tapi kalau ada fotonya kan lebih mudah untuk kangen dibandingkan tidak ada foto untuk lepas rindunya. Sama halnya dengan umat Katolik, sekali kan mereka menyembah patung, tapi melalui patung itu menjadi media. Bagaimana mereka merasa spiritnya, rohaninya lebih dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau jalan-jalan nanti di gereja Katolik, ada patung, ada salib terbalik, bukan berarti itu gereja setan. Tidak, tapi itu menjadi simbol bahwa itu adalah Simon Petrus dengan kerendahan hatinya. Salib terbalik menjadi simbol dan bermakna kerendahan hati, tidak layak sama sekali di hadapan Tuhan. Padahal ingat, Simon Petrus dalam perjalanannya di antara para murid, sebelum para murid kan menyaksikan kematian dan kebangkitan, dia satu-satunya murid yang mengakui, engkau adalah Mesiasku, engkau adalah anak Allah yang hidup. Pengakuan yang begitu luar biasa. Orang lain belum mengakuinya, dia mengakui duluan tentang Mesias itu Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Betapa intensnya relasi hubungan yang sangat begitu dalam, begitu dekat. Pengakuannya berbuah, bukan hanya sekali lagi, seringkali kita kan orang Kristen, ngaku Kristen, KTP Kristen, sudah dibaptis, sudah disini. Tapi apa yang kita lakukan sangat berbalik, sangat jauh dengan karakter Kristus. Iya Bapak Ibu Saudara, kita bukan Yesus yang sempurna, tapi kita mau belajar untuk menjadi seperti Kristus. Gereja adalah umat yang belajar. Bapak Ibu Saudara, sebuah cerita, ada seorang pemimpin orkestra bernama Arturo Toscanini. Pada suatu ketika dia memimpin sebuah latihan orkestra. Orkestra itu gabungan dari alat musik yang cukup banyak. Dia memimpin dengan tongkatnya, dan pada saat itu dia berlatih bersama dengan timnya, tim orkestranya bernama New York Philharmonic. Dan pada saat itu mereka latihan lagu, sebuah lagu simfoni nomor 9. Ada yang tahu siapa penciptanya? Simfoni nomor 9. Kalau Akang Gendang, tahu Akang Gendang? Lagu Akang Gendang tahu? Akang Gendang Simfoni nomor 9. Dia memimpin. Ketika selesai memimpin, Arturo mendapatkan apresiasi dari timnya. Semua tim, semua anak buahnya tepuk tangan atas pimpinannya yang begitu dinamis, yang membuat semangat timnya. Tetapi apa yang dikatakan Arturo, Bapak Ibu Saudara? Aku tidak layak menerima pujian itu. Yang layak menerima pujian harusnya adalah Beethoven, karena simfoni nomor 9 adalah ciptaan seorang Beethoven,
seorang komposer dunia dan mendunia dan sangat begitu terkenal. Arturo hanya memainkan saja lagunya. Tapi kalau mau apresiasi bukan dirinya, tetapi pencipta lagunya. Kita lihat karakternya Bapak Ibu Saudara, betapa dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Begitu rendah hatinya. Simon Petrus merasakan seperti itu, dia tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu dia rendah hati. Kalau Tuhan rendah hati, ya anak juga rendah hati. Kalau Bapa mau pengampun, Allah mau pengampun, maka kamu sebagai anak-anaknya juga harus mengampuni. Kalau kamu tidak mau mengampuni, kamu anak siapa jadinya? Sedangkan kita mengaku anak Bapa, anak Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, sebuah pengakuan itu selalu terkait dengan pengenalan. Kalau kita kenal dengan seseorang, kita baik dengan seseorang, maka kan seharusnya kita menjaga nama baiknya. Artinya Simon Petrus kenal kepada Mesias, kenal kepada gurunya, kenal kepada rabinya sebagai juru selamatnya. Di akhir bahkan hingga detik-detik kematiannya, dia menjaga nama baik gurunya. Dia mencerminkan apa yang menjadi karakter sang guru dalam kehidupannya. Minimal satu, rendah hatinya Simon Petrus dapat. Lalu karakter Kristus yang seperti apa yang kita tahu Bapak Ibu Saudara, dan akan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengakui Kristus sebagai Tuhan, maka berani untuk mengenal Tuhan sepenuhnya sebetulnya, dan berani melakukan sikap, karakter, perkataan, pikiran menjadi bagian dari diri kita. Dan kita siap melakukannya. Dan kita siap menjadi alat untuk berkarya bagi Tuhan melalui kita. Jadi lakukanlah sesuatu yang benar, karena kita mempunyai dasar pengakuan yang benar. Apa yang kita ketahui, apa yang kita akui, maka lakukanlah itu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dan kehendaki melalui diri kehidupan pribadi kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita menyatakan pengakuan iman percaya kita melalui nyanyian Aku Percaya. Yang
mengakhiri syafaat tersebut dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah sosok yang diurapi di dalam Kristus Yesus. Dan biarlah kami senantiasa boleh mengakui Engkau sebagai juru selamat kami. Dan biarlah apa yang kami katakan yang menjadi iman dan pengharapan kami juga kami boleh terjemahkan bahwa iman itu adalah perbuatan melalui pribadi dan diri kami untuk senantiasa menggambarkan, menyatakan citra Tuhan kami Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Tuhan, bersama-sama dengan jemaat Tuhan pada hari ini kami akan menyampaikan syafaat kami. Kami ingin berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini bahkan detik ini bergumul dengan dirinya, bergumul dengan fisiknya, bergumul dengan mentalnya, bergumul dengan psikis dan pikirannya. Tuhan, kami memohon kepada Engkau dengan penuh rendah hati, Tuhan menaruh belas kasihan bagi mereka, bahkan bagi kami. Tuhan kiranya memulihkan, kiranya Tuhan menyembuhkan, bahkan menghadirkan dan memakai keluarga untuk senantiasa mendampingi, sehingga penyertaan dan kebaikan Tuhan boleh hadir melalui kehadiran keluarga bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak terkasih kami yang sedang bergumul pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang juga bergumul oleh karena banyak hal dalam pergumulan kehidupan ini. Tuhan tetap bersama mereka, Tuhan tetap memimpin mereka, sehingga apa yang mereka lakukan boleh kembali mengingat kebaikan dan kasih Tuhan, dan Tuhan boleh pulihkan kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan di dalam sukacita dan syukur oleh karena pertambahan usia yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami, bagi mereka. Biarlah apa yang menjadi syukur dan sukacita mereka boleh mereka ungkapkan kepada Tuhan, doa dan harapan mereka boleh Tuhan genapi, boleh Tuhan menyatakan. Tuhan hadirkan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, berkat yang mencukupi kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa secara khusus bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih kami, bahkan keluarga yang mengungkapkan rasa syukurnya. Kami berdoa untuk Saudari Hasri Lestari Sibarani, begitu juga Esra Samosir yang juga mengungkapkan rasa syukurnya atas berkat kehidupan yang Tuhan tambahkan bagi dirinya, begitu juga dengan keluarga Bapak Jelobis, Ibu Boru Sitorus. Biarlah Tuhan menerima setiap ungkapan rasa syukur mereka, dan biarlah Tuhan apa yang mereka nyatakan boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi kami, situasi pada saat ini sebagai gereja di tengah-tengah keterbatasan, ketidakidealan karena kondisi pandemi yang terjadi. Biarlah kami boleh menjadi gereja yang tetap kuat, yang tetap boleh berjalan bersama Tuhan, sehingga kami boleh menjawab setiap tantangan zaman, menjawab setiap situasi dan kondisi. Kami mau tetap melayani Tuhan, melayani sesama kami di tengah-tengah kondisi saat ini. Biarlah Tuhan kami boleh memohon pemulihan bagi bangsa kami, bahkan bagian negara manapun di dunia ini yang mengalami pergumulan yang sama oleh karena pandemi corona yang sedang terjadi. Tuhan, kami tetap meletakkan iman percaya kami kepada Tuhan dan pengharapan kami bahwa Tuhan akan memulihkan kondisi ini. Tuhan memberkati pemimpin kami sehingga dapat mengayomi kami di tengah-tengah keterbatasan, tengah-tengah situasi dan kondisi yang terjadi. Tuhan juga boleh memberkati para ahli medis dan para ahli untuk menemukan obat maupun vaksin, sehingga itu boleh menjadi cara untuk pemulihan dunia ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah syafaat kami yang kami nyatakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, Mesias kami, Juru Selamat kami. Dan biarlah kami boleh berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan
bagi kami, bagi para murid-murid. Bapa kami yang di surga, makanan kami seperti kami yang belajar sampai jemaat Tuhan, mari kita persiapkan diri kita. Kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya dengarkanlah nas persembahan yang menjadi dasar persembahan kita, pemberian kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oh
Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami menyatakan persembahan kami, syukur kami kepada Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan mampukan kami sebagai gereja Tuhan, sebagai majelis jemaat, kiranya boleh dengan setia dan tanggung jawab mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan rasa syukur kami. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dan pulanglah, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka biarlah kita berupaya berusaha mengenal Yesus lebih dekat lagi, sehingga kita mengetahui apa yang Yesus kehendaki melalui kehidupan kita dan di dalam diri kita. Kasihalah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin.